Halo malam, Zahid. Halo Zahid. Malam. Halo. Nah, eh, Emang masih mati kameranya? itu belum belum ini. Agak lagging ya? Aduh. Ya udah aman ya? Udah aman. Oke. Kan? Gimana kabarnya Zahir? Baik. Baik ya. Oke, kita agak ketemu nih minggu kemarin ya. Gimana sama Ya. tutor yang penggantiku kemarin? Lumayan lah. Lumayan ya, oke. Cobain lagi. Paham sama yang Paham, diajar? paham. Oke. Paham, paham, Cuma, paham. itu durasinya sama 1 jam. Sama, sama. Sama ya. Biasanya kalau materi yang kemarin itu kalau aku bawain biasanya sebentar nggak lama. Karena materi yang kemarin Iya, itu lumayan gampang banget. Gampang kan kemarin minggu iya, lalu? iya, iya, betul. Codingnya nggak banyak. Seingat aku nggak Iya, gitu. Nah, oke. Hari ini kita masuk ke modul baru nih Zahir. Gini aja. Biar nanti kita nggak bertele-tele. Slide-nya aku kirim bentar. oke. Coba kamu buka meeting chat sambil share screen. Ini tadi mana? Meeting chat. Nah, iya. Nah, oke, topik kita hari ini itu tentang PyQt. Tapi eh, pembahasannya nggak berat-berat dulu, masih ringan, ya, masih pengantar. Jadi PyQt itu apa sih? Ini itu modul yang kita pakai untuk bikin aplikasi desktop di Python. Aplikasi desktop itu apa sih? Ini contohnya. Coba Zahir buka slide 4. Berarti. Nah, Nah, 4. Yes, nah ini contoh aplikasi desktop yang sering kita pakai sehari-hari. Kayak Google Chrome, Notepad, Word ini udah familiar lah ya, udah sering dipakai, ya kan? nah, Nah, sama ini Google Chrome. Notepad pernah pakai nggak? belum sih. Belum pernah. Jadi ada di Windows itu, biasanya kalau kita bikin catatan yang kecil-kecil kayak gitu, kita pakai ini. Ya. Oke, Oh, nah ini oke. akan kita buat, tapi nggak yang sekompleks kayak Google Chrome ini bukan. Paling nanti kita bikin aplikasi, apa sih namanya, desktop yang sederhana gitu. Oh, Oke, karena ini baru pengantar, nanti nggak akan muluk-muluk materinya. Oke, next saja, coba next slide. Nah, ini. Kalau di sini dikatakan aplikasi berjendela ya, aplikasi desktop berjendela. Intinya aplikasi yang eh, running apa ya? Ini program komputer berinteraksi dengan pengguna atau muka grafis. Contohnya ini, ya contoh ini Google Chrome. Contoh nanti ada Zoom, ada lagi Edge, ada WhatsApp kayak gitu dan lain-lain. Gitu. Next. oh, ini. Nah, ini bedanya. Ini aplikasi berjendela, ini bukan aplikasi berjendela. Tahu bedanya nggak? Enggak. Kurang. Ini eh, kita sebut berjendela karena dia ada jendelanya. Ini pernah lihat tampilan seperti ini Nggak pernah di mana? di sini sekitaran sini. Di algoritmis Banyak. kan? Iya. Nah, ini enggak aplikasi berjendela. Kenapa? Karena dia jalan pas kita buka link algoritmik. Ya.
Jendelanya itu Oh, di Google Chrome. Nah, Google Chrome ini yang kita sebut aplikasi version jendela. Nah, oh ya ya. jadi kita itu bikin aplikasi kayak Google Chrome gitu, bukan bikin seperti ini, bukan. Ya, oke, Oh lanjut ya ya. aja. Oke, next. Nah, ini contoh berjendela lagi ya. Kenapa bisa disebut berjendela? Karena Hmm. ini ada jendelanya kayak gitu. Ya. Nah, nanti Hmm. ini Zahir. Ini antar mukanya, maksudnya interface ya. Ini jendelanya. Terus Hmm. item-item seperti ini itu kita sebutnya widget ya. Oke. Ini Oh ada ya. label, ada tombol, ada drop down, ada apa ini list gitu. Itu namanya widget. Widget. Oke, widget, widget. Ya. Widget. Oke, Oke. lanjut lagi. Nah, ini untuk bikin aplikasi desktop, aplikasi berjendela, standarnya terdiri dari tiga item ini. Ya, yang pertama jendela utama jelas ya jendelanya. Hmm. Kemudian ada widget-widgetnya, ya, ada tombol-tombolnya, ada apa-apanya kayak gitu, labelnya dan sebagainya. Terus ini tambahan, kalau pengen jendela tambahan, kalau mau apa sih namanya, kalau mau ditambahin. Tapi ini nggak wajib. Oh, Ya. Yang wajib cuma dua ini. Oke, yuk lanjut lagi. oke. Nah, ini contoh. Apa ini? Jadi ini tombol, terus ini buat isi data, input text. Ini drop down yang ini ya. Ini panahnya terlalu naik salah. Ya, yang ini drop down. Drop down itu ketika ini diklik, nanti muncul item banyak. Pernah lihat nggak? Oh, iya pernah pernah. Nah, oke, ini label, 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 label semua. Flag ini yang ini. Flag itu kayak kalau diklik, dia muncul centang. Itu pernah lihat nggak? Oh iya iya. Nah, kayak gitu. Oke, next lagi. Nah, ini widget adalah elemen. Ya, elemen tadi. Temen. Termasuk label, button, drop down, itu semuanya widget namanya. Next. Oh ya. Eh, yang populer ini, ya, judul, Judul. tombol, switch, Oh, switch. terus ini ada list, ada apa sih namanya ini input text kayak tadi. Ini yang sering-sering Input kita pakai. text. Next saja. Oke. Satu teman. Oke. Ini posisi widget ada dua, bisa pakai koordinat atau pakai garis panduan. Ya, maksudnya gimana? Nanti kalau misal kita bikin layar, cara yang pertama yang pakai koordinat, berarti nanti kita Oke. nentuin mau ditaruh di mana. Misal kita mau naruh label halo di sini, ya. Di titik Oke. X-nya berapa, Y-nya berapa. Nah, kita yang Nah, nentuin apakah mau di sini halo, ya. Nanti X-nya berapa, Y-nya berapa. nah, Nah, itu cara pertama, oke. koordinat. Kelemahannya adalah gini. Kalau misal kita bikin layar ini kok ukuran 1000 pixel, katakanlah 1000 pixel, terus ini tingginya 600 pixel. Oke. Nah, ini biasanya bakal berpengaruh kalau Zahir pakai netbook yang kecil, laptop yang kecil, tahu ya. Oh ya tahu tahu. Kan layarnya nggak sampai 1000, ya. Bisa aja nanti Hmm. malah terlalu gede. Kepotong. Akhirnya nanti kalau ada tulisan di sini nggak kelihatan. Oh iya iya. Kayak gitu, kalau terlalu gede. Ya. Cara yang kedua, ini kita pakai panduan tata letak. Ya. Maksudnya gimana? Dia nanti auto ngikutin layarnya Zahir. Contoh, coba Zahir klik tombol ini, yang di tengah. Kelihatan nggak pojok kanan atas? Nah, Nah. nah ini akan otomatis mengikuti, ya kan? Oh ya. Ya kan? Ini juga ngikutin. Tadi kan kalau nggak salah lebarnya segini ya, masih Hmm. segini, slide-nya segini, Ya ya kan? Ketika kamu kecilin, jadinya dia segini. Jadi dia auto ya. ngikutin layarnya Zahir, gitu. Bisa dimengerti ya dua pilihan itu ya. Paham paham. Oke, yuk gedein lagi. Nah, lanjut.
Nah, ini Positivity. tata Oh letak. ini ya. Kalau kita pakai cara kedua, dia nanti akan otomatis sejajar. Ya, ini mau ditaruh di sini, nanti kalau layarnya dikecilin, dia juga auto, gitu. Auto ngikutin Oh, layarnya. Gitu. Kalau misal teksnya nggak apa terlalu panjang, berarti dia ke bawah kayak gitulah. Nanti tiga Zahid yang ngatur, gitu. Next saja. Oke, next saja. Oke. Nah, cara bikin aplikasi desktop kita pakai PyQt 5 ya. Intinya itu. oke. Next. Oke. Nah, ini kita akan coba bikin yang simpel aja. Bikin aplikasi untuk generate, untuk bikin angka acak. Ya. Oke. Oke, ini ada label, ada Eh, tombol. tombol. Oke, yuk Tombol apa lanjut tombol? aja. Oke, lanjut. Oke, nanti Pin ada yang namanya Qt Core sama Qt critical Widget. Pernah dengar kata-kata core nggak? core. Belum sih. Intel Core Kayak i3, Core i5, pernah dengar? belum sih. Pernah cuman Prosesor. nggak prosesor. Oke. Nggak, maksudnya pernah dengar kata core nggak? Pernah cuman nggak ngerti aja. Nah, core itu inti. Ya, kalau Nanti. Zahir pernah dengar Intel Core i3, Intel Core i5, kayak gitu. Dia kan inti. Nah, sama. Hmm. Ini nanti dia kayak inti. Ya, intinya. Oh, Jadi, eh PyQt nggak akan jalan kalau nggak ada Qt Core. oke. Gitu. Karena dia intinya, pemrosesnya kayak gitulah. Intinya, kayak dia fungsinya kayak prosesor. Intinya kayak gitu. Emang susah Oke. jelasin. Kalau Qt Widgets, itu nanti kayak item-item yang tadi aku sebutin kayak label, push button kayak gitu. Nanti semua simpan Oh, di Qt Widgets. Nah, jadi oke. kalau misalnya bikin aplikasi cuma pakai Qt Core aja bisa, bisa. Tapi ya nggak tampil apa-apa. Tapi kalau Zahir cuma pakai Qt Widgets, ya nggak bisa karena kan intinya nggak ada. Ini Oh nggak bisa. iya. Ya, oke. Oh, oke. Nanti ada Q application, Q widget, Q label, Q VBox layout ini akan Inbox aplikasi nanti lihat. yang lanjut. Oke. Apa ini? Nah, ini. Jadi nanti yang pertama Qt Core ini, pyqt5.qt core import Qt. Kita Wiki. butuh Qt-nya. Terus ini yang kedua Qt widgets. Ini Qt ya pakai T, ini juga pakai S. Ini juga sama, pakai T. Widget. Oke. Nah, nanti Oke. kita butuh apa? Aplikasi. Ya, yang jelas kita butuh buat aplikasi. Ya. Oke. Baru kita bikin widget. Widget itu yang Widget. eh, ibarat kayak kanvas. Tempat kita nanti naruh apa sih namanya widget-widget kecil. Ya, Oke. ini kayak kanvas. Push button itu berarti tombol. Oke. Push View button. label itu label. VBox layout itu buat layout. Layout apa? Tampilan. Layar. Jadi kalau nanti Tampilan. kita kasih push button, kasih label, push button, dia nambahnya ke bawah. Kok ke bawah sih Kak? Ini Oh. ada V. V itu buat vertikal. Oh ya. Kalau pengen nambah tombolnya, labelnya ke kanan, Ke berarti samping. kita pakai Q, ATX. H. Q. Nah, H box layout QH. Oh. horizontal. Gitu. Oke, oke, oke. Oke. Paham, paham. Coba pelan-pelan kita sambil buka VS Code. Oke. Hmm, Body mana nih? ke bawah, Ini. modul 7. Dulu tuh ya. Belum kok buka. Di refresh. Bisa nggak? Bentar. Gimana refreshnya? Oh, coba balik ke main dan ke course lagi. Nggak bisa. Coba tutup buka Bisa. lagi deh kalau gitu. VS Oke. Code-nya tutup buka lagi. Sudah. Python. VS Code. Mm-mm.
Nah, Oke. PSC belajar bekerja dengan baik Yuti. ini ya. Coba ini dulu deh, isinya apa? Oke. Oke. Nah, ini yang pertama tadi ya. Ini aku taruh di bawah sini aja. Kelihatan? Kelihatan, kelihatan. Mm. Nah, kelihatan nih. Berarti di sini. Boleh. From by. Eh, Ini kalau misalnya kurang lebar, ini bisa diklik aja. Nih. Nah, by. Dot. Enggak. Oh, salah. Pantesan. From. ini yang berikutnya Qt widgets ya, bukan Qt lagi. Oh iya, salah. Oh, terus. Nah, Q label, Q fit. Oh, my TV. Oke, Sudah? Oke. dah. Ya, balik lagi ke kode yang tadi. Oke, masih. Oke, Oke, next slide. Nah, di aplikasi itu apa? Untuk bikin aplikasi. Next. Mana? Dua, tiga, ini dua, dua, tiga. Nah, nih.
Kalau kita mau bikin aplikasi, kita pakai Q application. Jadi, application Oke. itu kalau kita lihat itu kayak nggak kelihatan. Baru kelihatan pas kita kasih widget. Karena widget tadi kan kayak kanvas ya, buat kita naruh item-itemnya. Oke. Terus ini label, tombol, Hitachi Oh, VBox Layout, buat nambah item ke bawah. Kalau mau nambah hmm, ke kanan, berarti pakai Hbox Layout. Oke, lanjut. oke. Nah, ini. Kalau mau bikin aplikasi, cukup gini aja. Q application, kurung sama kurung siku. Nanti kita taruh Oke. variabel app atau terserah dari bebas. Ya. Kalau mau menjalankan, pakai exec ini. Oke. Coba diketik dulu aja, nggak apa-apa. Kita pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Ya, Mas. Ya, aku taruh Oke. bawah. Terus, iya. Hmm. Hmm. Maaf. Oke. Aplik, Sudah. apli, coba-coba aku cek Aplik. application. Oke, udah betul. Yuk, lanjut lagi. Nah, Nah, next. Nah, ini kalau mau bikin widget, ya. chat. Jadi widgetnya aku kasih nama main bin. Nah, secara default, widget itu dia Oke. posisinya ke hide, dia sembunyi. Maka dari itu kita harus tampilin dulu. Nah, ini secara default dia sembunyi. Jadi kita harus tampilin dulu. Nah, ini nanti naruhnya di mana? Di atasnya tadi app sama app.exec tadi loh. Ya, Di antara dua itu ya. betul. Ya, coba ditambahin. Di sini. Nah, aku copy dulu. Nih. Yes. Oke. Ya, coba dijalankan bisa nggak? Coba. No modul name PyQt 5. Berarti kita harus install dulu modulnya. Caranya gimana? Ketik pip install PyQt 5 di terminalnya. Oke. Di sini kan. Iya, betul. Yes. Halo. Hai. Hai. Oke. Ini ya sini. Coba di enter. Oh, loading. Ya, kita tunggu dulu. Oke.
Ya sudah, kalau sudah coba di run lagi. Iya, darat. Ya, masih nggak bisa. Masih Hmm, IQT5, Qtikon. Ini pakai T coba. QT, QT. Yang baris dua. QT. Widget. Oke, yang coba mana? jalan. Coba jalan lagi. Nomor tuh nempel QT5. Kok bisa ya? Coba ini klik deh di sini. Gimana tuh? Ini nih, yang bawah, pojok kanan bawah. Cok kanan. Oh itu. Ada 399 ini loh. Klik. eh Coba pilih yang di bawah ini, Halo Dunia. Nah, oke. Pilih yang ini, 13 2. Oke. Coba run lagi. Nah, Nah, oke. Bisa ya? bisa aman. Oke. Yuk, kalau gitu kita tutup lagi. Oke. Oke. Kita lanjut lagi slide-nya. Coba dibuka. Oke, next. Nah, secara global kodenya seperti ini. Oke, lanjut lagi. Nah, ini dipakai untuk ngasih judul. Ya, set Udah. window title. Ini, oh ya, ini dilihat ya. Ini main win, main win, main win semua. Main win nanti apa? Key Ya. application apa key widget? Oke, widget. Ya, key widget kan. Jadi ini widgetnya Ya. kita kasih judul nama. Oke. Move itu kita pakai buat naruh. Misal ini 900 Nah, 700. Berarti katakanlah 900 di sini 900 ya kan. ya. 70 di sini misalkan. Jadi nanti tampilnya di sini. Misal contoh. Jadi move itu buat naruh. Ini X, ini Y. Kita mau Oke. ditaruh di posisi mana seperti itu. Oke. Resize itu untuk ukuran. Ya, jadi kita pengen nanti lebarnya 400 pixel, tingginya dua Oke. ratus pixel. Oke. Nah, ini show sama hide tadi buat nampilin, buat nyembunyiin. Gitu. Nah, kita coba yang tiga kode ini dulu aja. Kayak gitu. Berarti di sini ya? Di bawah sini. Hmm, sebelum di show, Habis bisa. sebelum show. Jadi kita atur dulu, baru kita tampilin. Ini namanya nama aja. Boleh diganti, terserah. Yang penting nanti namanya buat judul itu, judul Windows-nya. Main aja. Boleh. Bentar. Ini. Gimana?
Guys. Oke, sudah. Oke, coba dijalani lagi. Sini, nah, ini, Nah, ya kan? Ukuran empat ya, ratus 200 namanya main. Nah, posisinya di sini. Tadi kan di tengah ya, pas awal-awal tadi. ya, ya, Yang ya, kayak ya. gitu. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Oke, paham, paham. Apa masih bingung? Belum sih, aman Belum sih ya? sejauh ini. Masih bisa dipahami ya? Oke, kalau gitu lanjut aja. Aman. Oke. Winter label, Hmm. kill label. Nah, ini untuk bikin label, kita pakainya Q label. Nah, tulisannya apa? Langsung tulis saja. Terus, misal kalau mau ganti, kita bisa pakai set text. Ya, jadi awalnya pemenang, kita ganti 34, kita bisa pakai set text. Gitu. Hmm. Ya. Kalau ini, untuk dapetin teksnya, misal pas itu winner itu tulisannya apa? Nah, kita bisa pakai winner.text. Jadi buat dapetin teksnya apa? Kalau ini kan kita ngatur teksnya, kita ganti teksnya. Ini buat kita dapetin teksnya itu Oh, apa? Oke, lanjut. Next. oke, oke. Nah, tadi label, ini tombol. Kalau di PyQt 5, Hmm. kita nyebutnya push button. Sama, Push button. tulisannya, ini kalau mau ganti tulisan, jadi kita bisa ganti awalnya tulisannya generate, mau kita ganti teks baru itu bisa. Nah, oke lanjut aja. Oke, oke. Nah, cara bikin ini gimana? Nah, tadi kita udah bisa bikin label, bikin push button, tapi kita belum ngatur tata letak. Coba next slide. Kayaknya ada. Oke, hubungan modul udah, bikin ini udah, widget. Oke, tata letak. Nah, ini yang belum. Ya, ini udah. Oke, yuk lanjut lagi. Nah, ini ya, yang pertama udah. Lanjut. Ini Nah, ini udah juga berarti. udah. Nah, ini. Nah, ini yang belum. Jadi kita bikin button, text, winner, terus kita pakai VBox layout nanti. Ya, oke, yuk. Itu slide berapa tadi? 35. Oke, mulai ketik 135. Wah, ini ya. Sudah. Aku Berarti di bawah ini. di setelah baris 7 kamu enter, langsung buat. Eh,
Itu ngetik apa? Salah. Oh, salah. Pantesan. Ini. Isi. Isi box layer. VBox layout. Kurungnya. Oke, sip. Oke. Nah, sampai sini sebenarnya kita belum bisa nampilin ya. Coba kalau kamu run, nanti nggak jelas bedanya. Ya belum. Belum ya. Karena kita baru bikin variabel aja. Ya, kita baru bikin variabel, belum kita Oh tampil. iya. Belum. Oh iya. Oh, iya. Yuk, next slide. Gimana sih sampai di mana? Sabar, sabar. Nah, belum. Nah, itu tadi. Nah, Eh, Oke, lanjut. nah. Nah, ini. Jadi nanti caranya naruh di layout, tadi kan nama layoutnya line. Yang VBox layout tadi loh. Namanya kan line, ya kan? Ya. Nah, kita tambahin widget text. Jadi text kita masukin ke line. Sama. Winner Oh, kita masukin ke line. oke. Good juga sama, kita masukin ke line. Nah, ini harus urut ya. Jadi semakin ini pertama, jadi dia di atas. Berarti teks di atas, Oke. habis itu winner, habis itu Hmm. good. Ya, sesuai. Terus ini buat perataan. Kalau center berarti di center, Oh, di tengah, tengah. nah di tengah kayak gitu. Makanya tadi bisa tampil di tengah. Kalau sudah, Oh, main win nanti apa? main win tadi jendelanya. Ya, jendela widget. Nah, Dia jendelanya kan tadi kosongan. Kita pakai layoutnya line. Jadi kita pakai layoutnya line gitu. Lain itu apa? Ya tadi Oh, text, windows sama boot. Oke, Dayat coba diketik. oke. Ini aku taruh sini aja deh. Oh,
Oke, sudah. Coba dijalankan. Oke. Nah, Oke wah, ya. Ini urutannya generate. Benar. Dari teks, berarti klik untuk mengetahui pemenang. Oke. Habis itu winner, isinya kan datanya sama. Habis itu push boot. Boot itu generate, klik untuk mengetahui apa? Generate. Sorry, sorry. Nah, kayak gitu. generate. Oke. Nggak bingung kan? Oh, oke, paham, 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 Oke. paham. Nah, sekarang coba buka slide-nya lagi. Oke. Oke, Oh, next. Ini tadi udah, next. eh, Nah, overall kodenya seperti ini tadi sudah. Next. Nah, ini event. Tadi kan ada tombol tuh, ya kan? Nah, oke. kita belum kasih event. Jadi ini Even button kalau kita klik dikit. nanti nyambung ke show winner gitu. Kita kan nanti pengen kalau tombolnya diklik nanti ganti angka random datanya tadi. Ganti angka, nanti Oke, kita klik angkanya ganti kayak gitu. Jadi ini nama oke. nama tombolnya kalau diklik dia nyambung ke show winner. Show winner itu apa sih? Coba next slide. Nih, nah ini kayak Hmm. gini lah. Kalau kita klik generate nanti tampil angka, klik lagi ganti lagi kayak gitu. Next. Nah, jadi nanti untuk event itu kita taruh di sini sama nanti Hmm. habis itu menautkan fungsi handler ke suatu event kayak gitu. Jadi ini ditaruh Oke, di sela-sela ini sebelum aplikasinya jalan. Coba oke, maksudnya gimana? Next slide. Nah, jadi gini. eh, se- di sebelum main win show, kita kasih kode ini. Boot, tadi kan tombol, boot kan tombol ya. Kalau kita klik, kita oke. nyambung ke show winner. Show winner itu ini. Nah, show winner itu Oh, oke, apa? oke, oke. Kita bikin number, ran in, masih ingat? Hmm. Ran in itu Tadi apa? masih, 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 Dipakai untuk masih. Eh, kayak ngitung, munculin angka angka acak eh ya, dari yang 0 mungkin sampai angka 9 apa sembilan. Nah, tapi kalau ya. pakai ran in harus import dulu. Kita import ran in. Nah, tadi set Oh, text oke, oke. buat ganti teks. Yang awalnya Hmm. winner, winner tadi isinya apa? Benar, isinya Awalnya tadi teh tanda tanya, tanda tanya. winner. Yang atas bukan sih? Pemenang kalau nggak salah. Ya kan yang atas. Oh iya, iya. Bentar, bentar, winner. Yang Set ini, text. yang tanda Oh iya, tanya. benar. Yang di sini. Ya kan? Jadi kita Hmm. nanti ubah teksnya pakai set text number. Nah, str berarti buat ngubah jadi huruf. Kalau Oh ngubah jadi iya, angka berarti int. Nah, INT. teks kita ganti pemenang. Jadi ini kita ganti Hmm. pemenang. Hmm. Gitu. Nah, yuk coba kita buat. Oke, Eh, di sini ya. eh, di atasnya main win show. Hmm. Nah, di situ. Oke, ini codingnya. Dev. Ini.
Ran in ya, bukan Radin. Oh iya, Ran in, random integer. range, range, Mm, bener. Oke. Nah, mm, terus, terus, terus. Oke. Oke, nah tadi kalau kita mau pakai ran in, berarti kita harus ini udah ganti belum? Oh, Kok masih Radin? wah tadi sudah. Nah, Nah, oke. Kalau mau pakai ran in berarti harus kita impor dulu. Ya, coba paling atas. impor di sini berarti ya. Oke, boleh. From random import ran in as usual seperti biasanya. Oke. From bukan form. Oh iya, kembali. Eh, Oke, ya, mulai. udah. Oke, coba mulai misalkan. Iya, nah, Mana sudah dirun belum? udah Ini nih coba tinggal. ini. Nah, Oh, coba diklik generate. Coba coba. tutup dulu. Oke, coba diklik generate. Eh, Nah, Nah, generate lagi bisa nggak? ini lagi Generate lagi. lagi. Heeh. Nah, ini bisa bisa. Nah, bisa ya. Oke, kalau itu udah ditutup aja. Eh, eh, Oke. ambil Nah, aja oke. salah. Coba ini kenapa muncul terus? Karena gini, aplikasinya itu cuma bisa tampil sekali, ya. Dan tadi Zahir sempat ngeklik tombol button ini berkali-kali, betul nggak? Iya, Nah, jadi aduh. ketika di close, tampil lagi, close, tampil lagi, close, tampil lagi kayak gitu. Sampai tadi Mm-mm. Zahir ngekliknya berapa kali kayak gitu. Ya, coba di close aja Oke. sampai ketutup. Nah, udah. Ya ya, oke. Yuk, buka setnya lagi. Eh, Nah, oke berarti ini udah selesai. Next, next, next. Next. Ya, oke, next. Nah, jadi nanti kita akan bikin, nggak nanti sih, karena waktunya udah mepet. Jadi, eh, berikutnya kita akan coba bikin seperti ini, ya. ini Jadi kita bikin kayak quiz. Ini berarti namanya apa? eh tuh label. Label, ya kan? Oke. Nah, Iya. ini ada lagi namanya message box. Message box itu apa? Kalau kita klik, nanti dia kayak muncul pop up. Jadi Oke. ini udah bawaan dari baik UT5, bukan widget ya. Jadi kalau widget kan kita desain sendiri tata letaknya. Kalau ini kita pakainya nanti Q message box ya. Dia kayak Musik. pop up. Oke. Cara bikin ini masih ingat ya? Quiz Masih. pakai apa? Pakai name. Ya kan? Kodenya apa kodenya? Coba tunjukin aku. Mana yang buat ganti ini? Kodenya Ini yang ya. mana? Coba.
Ah, kan mungkin yang mana sih? Nah ini, Yang nomor 6 ya, oke. Sip. Lanjut lagi ya buka nomor 6. slide-nya. Ini mana? Up. Oke, next. 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 Nah, ini ada VBox layout, ada Hbox Oke, layout. way out. Next lagi, next. Oke, Bentar, yang ini dulu deh. 54, 54. empat. Nah, ini VBox, Hbox. Kotak-kotak. VBox itu kalau kita nambahin item, dia nambahnya ke bawah. Tapi kalau Hmm, Hbox, pas kita nambah item, dia nambahnya ke samping. camping. Itu Oke. message box tadi kayak pop up, ya. Pop up, benar apa salah. Q radio button itu tadi yang kayak radio tombol. Tadi kan ada AB, Oke, oke. kayak ABCD kayak gitu. Pilihannya berupa buletan. Itu namanya radio button. Gitu. Oh, oke, Oke, oke. next. Next Oke. saja. Heeh. Next. Next. Ini label. Heeh. Next. Radio button. Oke, next. Ini tadi V-line. Ya. Nah, jadi kita pakai VBox layout. Nah, kalau kita pakai VBox tadi, tampilnya seperti ini 41. Nah, kalau kita pakai Oh, VBox layout, dia nambahnya ke bawah. Berarti kita harus nanti bikin Hbox layout juga. Biar nanti itemnya nambah ke samping. camping. Nah, oke. Next. Nah, kayak gini. Jadi nanti kita bikin secara vertikal. Terus jangan lupa nanti bikin ini secara horizontal untuk option-optionnya. Gitu. Berarti ini ya. Satu, dua, tiga. Ini Hbox layout, ini Hbox layout. Hmm. Nanti disatuin Oh, dengan Hbox layout. Kayak gitu. oke, 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 paham, paham, paham. Oke. eh aku yakin nanti Zahid bisa jelasin sendiri lah ya. Jadi ini layout. Next. Hmm. Nah, layout H1, H2, H3. Ini H1. Ini H2, ini H3. Nanti Iya. H2-nya kita masukin answer 1, 2. H3-nya Hmm. kita masukin answer 3, answer 4. Nanti baru kita gabungin di VBox layout kayak gitu. Kalau misalnya Zahir bingung, biasanya kan aku share kunci jawaban tuh, ya kan? Nah, Zahir nanti bisa coba sambil lihat kunci jawaban. Gitu aja ya, Zahir ya. Oh, oke, apa, Bang? Siap. Oke, ya, aku izin stop share kalau gitu. Oke, thank you Zahir ya untuk hari ini. Gimana? Paham ya? Paham. Oke, kalau gitu aku izin pamit. Zahir, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Ketemu lagi Oke. minggu depan ya, Senin jam 7 malam seperti biasa. Oke? Siap. Oke, kalau gitu Kak Denji pamit. Terima kasih Zahir. Sampai jumpa next week. Bye-bye.